Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satop Sarmadon dari Prodi PGSD dengan NIM 2111757. Saya akan membuat video tentang pola asuh anak di era digital untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah bimbingan konseling. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau nanya nih sama teman-teman semua, udah ada yang tahu belum apa itu pola asuh anak di era digital ini? Nah, kalau belum ada yang tahu, yuk kita simak videonya bersama. Nah, pola asuh anak ini adalah proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual berlangsung sejak seorang anak dalam kandungan sampai dewasa. Pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangkaian pendidikan anaknya. Nah, teman-teman, bisa dilihat ya, pola asuh anak ini juga berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26, orang tua dan keluarga berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada anaknya. Nah, ada beberapa di sini tanggung jawab dan kewajiban orang tua sebagai anaknya. Yuk simak video berikutnya. Yang pertama, ada mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. Yang kedua, mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini. Yang ketiga, menumbuh kembangkan anak usia dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang keempat, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anaknya. Nah, teman-teman semua, yang kedua ini adalah pola asuh anak jenis permisif. Pola asuh anak jenis ini memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Pola asuh ini tidak memberikan batasan yang tegas dan pada anaknya. Nah, teman-teman, pola asuh jenis otoriter ini adalah jenis ini tidak memberikan ruangan diskusi pada anaknya. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini seringkali terbilang keras dalam alasannya mengapa mendidik anaknya. Ada juga pola asuh autoritatif. Nah, pola asuh ini memberikan batasan perilaku yang jelas dan konsisten. Pola asuh ini juga tidak menggunakan kekerasan dalam mengasuh anaknya. Nah, teman-teman, bisa dilihat di sini ada pola asuh berdasarkan peranan ayah. Nah, di sini menyimpulkan terlibatnya ayah dalam pengasuhan anak memiliki beberapa definisi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah melakukan kontak dengan anak. Nah, yang kedua adalah dukungan finansial. Yang ketiga ada banyaknya aktivitas bermain yang dilakukan bersama-sama. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak akan membawa manfaat besar bagi perkembangan anak, bersifat positif, membangun dan memfasilitasi anak untuk berkembang. Selain ada pola asuh berdasarkan peranan ayah, di sini juga ada pola asuh berdasarkan peranan ibu, yaitu pola asuh yang tepat akan membentuk anaknya yang memiliki kecerdasan sosial yang positif. Ibu merupakan pendidikan pertama yang akan dialami anak. Pendidikan di lingkungan ibu dapat mempengaruhi lalu dalam kehidupan sosial anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, seperti norma, agama, sosial, dan emosi. Hal ini sesuai dengan pendapatan bahwa pendidikan ibu yang baik dan benar akan sangat berpengaruh dan berkembang sosial anak. Nah, ada juga pola asuh di era digital. Orang tua perlu mendidik anaknya di era digital dengan menggunakan tipe-tipe pola asuh yang relevan atau sesuai dengan kehidupan anaknya. Orang tua dapat menerapkan pola asuh yang efektif jika orang tua mengetahui apa yang harus dibuat untuk mendidik anak di era digital ini. Orang tua diharapkan mampu melindungi anak-anaknya dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkannya. Oleh karena itu ya teman-teman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Seri Pendidikan Orang Tua Mendidik Anak di Era Digital menegaskan para orang tua untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada kesehatan mata anak, masalah tidur, kesulitan konsentrasi, menurunnya prestasi belajar, perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan otak, dan hubungan antara penggunaan media digital dengan menunda perkembangan bahasa anak. Yang kedua, orang tua perlu mendampingi anaknya sebagai generasi digital. Oleh karena itu, orang tua perlu melakukan pendampingan terhadap anak sebagai generasi digital. Sebagai orang tua, sebaiknya harus menambah pengetahuan. Kesimpulan materi yang saya buat adalah sebagai bentuk tindakan atau pola asuh orang tua yang positif dan efektif, bertujuan untuk membentuk karakter anak, supaya anak mengalami atmosfer kehidupan yang menyenangkan. Cukup sekian video materi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye, sampai ketemu video selanjutnya.